Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a rusydah. Amma ba'da. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi al-kiram wa jami'i ummatihi minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat aina kanu, khususan malik lagun kita Syekh Salim bin Abdullah Samad al-Khadiri al-Syafi'i, Syekh al-Allamah Muhammad Nawwi al-Bandari al-Jabi al-Syafi'i, bibarakatil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qauluhu ya. Al-mubarakatus salawatut thayyibatu. Masih membahas tentang tahiyat. Kalau pertemuan yang lalu yaitu tentang sejarah awal mula tahiyat, yaitu pada peristiwa Mi'rajnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kebetulan ini bulan Rajab dan peristiwa Mi'raj itu juga terjadi pada bulan Rajab. Bismillahirrahmanirrahim. Qauluhu, ucapannya atau bacaan dari tahiyat. Al-mubarakatus salawatut thayyibatu. Ya ala hadfi harfil atfi fi tsalisati. Dalam rangkaian kalimat ini, ala hadfi yaitu membuang harfil atfi, huruf ataf, bisalisati di 3 kalimat ini. Huruf ataf itu kata sambung. Aslinya itu ada wa yang berarti dan. Al-mubarakatu was-salawatu wat-thayyibatu. Artinya wal mubarakatu, lafaz al-mubarakatu an-namiyatu wa huwa al-khairul ilahi, yaitu nilai-nilai kebaikan Allah, kebaikan Tuhan. Wassalawatu as-salawatul khamsu, yaitu salawat atau sholat 5 waktu. Au a'ammu, atau yang lebih umum. Wat-thayyibatu al-a'malus salihatu, yaitu amal-amal baik. Ini masih bahasan tentang tahiyat. Qauluhu, bacaannya assalamu, at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu, lafaz assalamu huwa yaitu min asma'ihi ta'ala, termasuk nama-nama Allah Ta'ala yang ada dalam Asmaul Husna yang diwiridan Allahumma antas salam wa minkas salam. Allahumma ya Allah, anta, engkaulah assalam, wa minka, dan dari engkaulah assalam. Salam artinya damai, keselamatan. Fal makna, maka makna dari itu adalah ismullahi, nama Allah, alaika, untuk engkau. Engkau itu maksudnya Nabi Muhammad. Wa alaina, dan untuk kita, al-hadirinya, yang hadir, artinya yang sholat. Dan riwayat Isra Mi'raj ketika Rasulullah diperlihatkan atau dipertemukan dengan Allah, langsung Rasulullah itu mengucap
at-tahiyyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah. Kemudian Allah menjawab dengan assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Nah, kemudian Rasulullah menjawab assalamu alaina wa ala ibadillahis salihin. Kemudian para malaikat yang menyaksikan dialog antara Allah dan Rasulullah itu berucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Nah, itu proses awal tahiyat itu sendiri. Wassalihu, dan makna salih dalam tahiyat kan assalamu alaina wa ala ibadillahis salihin. Nah, salih itu loh definisinya apa? Kan kita sering semoga jadi anak soleh. Lah, definisi soleh itu apa? Rajin sholat. Rajin sholat. Apa meneman? Kalau lagu yang dinisbatkan kan Gus Dur kan Kang Aran soleh. Terus gini, bagus atine. Gus Rai orang Sunda itu gak ngerti. Ngomong Jawa, res. Santri NU orang ngerti iki. Ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a syani wa daraji adfatayya jiradal alamin ya uhailal judi wal karomi. Kan gitu ya, syair tanpa waton. Kalau depannya kan ngawiti insun. Kalau di tengah-tengah kan ada Kang Aran soleh bagus atine. Santri NU piye? Ketua Banser ora apal iki. Yang disebut soleh itu loh apa? Kan sering doa ya semoga jadi anak soleh. Nah itu ada definisinya soleh itu. Wassalihu huwa al-muslimu aw al-qaimu bi huquqillahi wa huquqil ibadi. Itu cara Arabnya. Cara Indonesianya definisi soleh itu adalah huwa, yaitu al-muslimu, orang Islam, al-qaimu, yang menepati, yang menetapi, bihuquqillah, hak-hak Allah, wa huquqil ibadi, dan hak-hak sesama hamba. Itu yang disebut dengan soleh. Soleh itu artinya orang yang bisa berbuat baik secara berimbang antara hablum minallah dan hablum minannas. Itu yang disebut soleh. Sholatnya bagus sama tetangga yo bagus. Biar sholatnya jidat sampai ireng sama tetangga gak akur, itu bukan soleh namanya, sama tetangga musuhan. Yang penting kita nggak memusuhi. Mesono masalah memusuhi kan urusan dia. Yang penting kita nggak merasa memusuhi, ya itu yang disebut soleh. Atau sebaliknya, sama tetangga akur sholat nggak pernah, ya bukan soleh juga. Soleh itu pokoknya hablum minallahnya baik, hablum minannasnya ya baik. Itu loh definisi soleh itu. Al-qaimu bi huquqillahi wa huquqil ibadi. Cara Arabnya begitu. Biar agak keren loh. Terus, ntar kalau ditanyain, soleh itu apa? Al-qaimu bi huquqillahi wa huquqil ibadi. Dari ngaji yo. Kalau ada yang nyana, makanya ngaji. Enak aja. Di garis bawahi kitabnya, ntar kalau ada yang nanya, soleh itu apa soleh? Soleh itu tetangga yang udah pindah.
Dulu ada kan yang namanya Pak Soleh ya. Ayo sebelah sana kan rumahnya dekat Jalan Eman itu ya. Depannya si Herman. Iya. Pak Soleh. Jadi dulu ada, saya ingat saya ada yang namanya Soleh. Oh iya, Seno. Solehnya. Lah ya dulu ada yang nama Soleh kan ya, saya ingat saya masih ada dulu saya pertama ke sini. Lah kalau cara Arabnya al-qaimu bi huquqillahi wa huquqil ibadi. Orang yang baik dari sisi hablum minallah dan baik dari sisi hablum minan nas, itu yang disebut soleh. Dan doa kita terhadap anak kita kan gitu ya. Anak kita itu sama orang tua baik, ibadahnya yo baik. Kadang ada anak ibadahnya tekun, kalau disuruh orang tua molor. Ntar sih Pak, sabar Pak. Ada yang anak nggak begitu baik ibadahnya, tapi kalau disuruh cepet. Pak, beli rokok, siap. Walaupun pulang ke rumah rokoknya kurang 2. Lah ini ongkos ya, ongkir. Lah harapan kita kan anak kita itu soleh itu ya hukukillah wa hukukil ibad. Itu definisi soleh gitu. Ibadahnya tekun, tapi sama tetangga ya baik, yaitu soleh. Qala Al-Fashani, berkatalah Imam Al-Fashani fi Syarhil Arba'in, dalam syarah kitab Arba'in fil hadis tsani wal ishrin, di hadis 22. Wa dzukira, dan disebutkan anna tahiyyat, bahwa sesungguhnya lafaz tahiyyat itu ismu thairin, nama burung. Oh berarti ada burung namanya burung tahiyyat. Ini kalau dulu zaman ngaji malah buat bercandaan. Burungnya udah kuat tahiyat belum? Tahiyat itu maksudnya begini. Ya Gus Roy ya. Entar jangan bahas itu, antar pulang lagi besok. Pulang besok. Iya. Burungnya tahiyat katanya. Man, bisa tahiyat man burungnya man. Amin. Alhamdulillah masih kuat ya man ya. Masih kuat tahiyat kan begini man tahiyat. Candaan itu dulu bang. Fil jannati, di surga, ala syajaratin, yang hinggap di burung, di pohon. Yuqalu laha at-thayyibat, dan pohon itu namanya at-thayyibat. Bijam binahrin, yang ada di pinggir sungai, yuqalu lahu as-salawat, dan sungai itu namanya salawat. Berarti at-tahiyat itu nama burung, kemudian at-thayyibat itu nama pohon, tempat untuk hinggap atau mencrok itu burung. Kemudian sholawat itu nama sungai. Fa idza qala al-musalli, ketika orang yang sholat itu membaca. Fa idza qala, ketika membaca al-musalli, orang yang sholat, at-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Ketika orang salat membaca itu, nazala dzalika thairu, nazala turun. Dzalika thairu, burung itu, antil kasyajarati, dari pohon tersebut, wan ghamasa, dan apa ya? Nyemplung itu Indonesianya apa? Nyebur. Kalau kita lihat di YouTube kan ada burung yang dari atas jeruk langsung ke dalam air, ke atas lagi udah bawa ikan. Ngopo itu ngancep. Oh iya kan. Kalau di YouTube loh, saya nontonnya di YouTube sih. Belum lihat langsung. Burung makan ikan itu. Ayo wa ghamasa fi dzalikan nahri, dan burung itu menyelam. Menyelam. Iya, nyelam. Iya, menyelam. In ghamasa nyelam. Ke sungai tersebut. Fakullu qatratin, maka setiap tetesan, kan begitu ke atas, airnya kan otomatis netes. Maka dari setiap tetesan air dari burung yang nyelam itu tadi, waqa'at, maka jatuh minhu, dari tetesan itu, khalaqallahu ta'ala, Allah menciptakan, minha, dari tetesan itu, malakan, malaikat, yastaghfiru, yang memintakan ampun, lil musalli, untuk orang yang sholat, ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Berarti semakin sering kita membaca at-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah, maka semakin sering burung itu nyemplung ke sungai,
kemudian dari tetesan air itu dijadikan malaikat, yang malaikat itu memohon ampun untuk orang yang sholat itu. Maka sholat itu termasuk bagian dari sarana untuk memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Padahal kita udah mati kali ya. Mungkin apa pengen panjang umur sampai kiamat? Nggak enak, orang panjang umur nggak enak. Nggak ada temennya. Iya, nggak ada temennya. Teman-teman udah pada mati, kita lingak orang-orang seumuran cucu kita semua, kita masih hidup. Cerita juga nggak nyambung. Takur. Cerita juga nggak nyambung. Kita cerita apa? Anak-anak cerita apa sih itu? Legend. Ya kayak kita ngobrol sama aki-aki, kadang-kadang nggak nyambung gitu. Legend doang. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi syaddatis salati ala nabi. Pasal dalam membahas tentang tasdidnya salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini tasdid yang di dalam sholat ya. Salawat dalam sholat. Kalau yang di luar sholat apa terserah. Tasdidatu aqallis salati ala nabi. Tasdid yang paling ringkas di dalam salawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, arbaun itu 4. Tasdid itu ya kayak huruf W, kalau dibaca Indonesia berarti huruf double. Allahumma salli ala Muhammad, itu yang paling ringkas. Allahumma isnani, fatasdidu fi Allahumma isnani. Maka tasdid yang ada dalam lafaz Allahumma isnani itu ada 2. Wa huma 'alal lami wal mim, yaitu di atas huruf lam Allah dan huma di atas huruf mim. Wa tasdidu salli, dan tasdid lafaz salli wahidun itu 1. Wa huwa 'alal lam, yaitu di atas huruf lam. Wa tasdidu ala Muhammadin, dan tasdid lafaz ala Muhammadin wahidun itu 1. Wa huwa 'alal mim, yaitu berada di atas huruf mim. Tadi ada 4. Jadi bacaan redaksi sholawat yang paling singkat itu Allahumma sholli ala Muhammad. Loh, kok enggak pakai Sayyidina? Ntar keterangannya di belakang. Yang diributkan orang seberang sono itu lafaz Sayyidina. Kalau kita diajar guru-guru kita, yo pakai Sayyidina. Kalau orang seberang sono enggak boleh. Bahkan dulu pernah ada khotib Jumat sampai diberhentikan gara-gara baca Sayyidina. Saking ekstrimnya itu pengurus masjid. Khotibnya membaca Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Begitu selesai khutbah langsung diinterogasi. Habis itu jadwal berikutnya udah nggak boleh isi lagi. Sadis pengurus masjidnya. Begitu Jumat berikutnya ganti saya, lafaz Sayyidina saya ganti. Allahumma sholli ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad. Nggak ditegur. Padahal artinya sama, hanya beda kalimat. Oh, batin saya, yang nggak boleh cuma Sayyidina, yang lain boleh. Itu kalau kata kita mah, yang nggak boleh mah tahu. Padahal olahan dari tahu itu kan banyak ya. Jadi tempe, yang nggak boleh kan tahu. Kalau yang lain boleh. Padahal sami mawon. Wa maknahu, dan makna dari lafaz Allahumma sholli ala Muhammad itu maknanya apa? Ya Allah, anzilir rahmata al-maqrunata bit-ta'zimi ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, anzil, turunkanlah, anugerahkanlah ar-rahmata, kasih sayang, al-maqrunata, yang dibarengi bit-ta'zimi, dengan kemuliaan. Kalau diterjemahkan ya Allah, Allahumma sholli ala Muhammad itu kalau diterjemahkan ya Allah, karuniakanlah kasih sayang dan kemuliaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala Syamsu Ar-Ramli fi Syarhil Minhaj.
Berkatalah Imam Amran Ar-Ramli dalam kitab Syarah Minhaj. Nah ini nih. Al-afdalu yang paling utama, yang paling afdal, al-ityanu menambahkan, menyertakan bila ziyadati dengan lafaz sayyidina. Yang paling afdal membaca salawat ya menyertakan lafaz sayyidina. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kalau diterjemahkan logika kan gampang begini. Sayyidina itu artinya kan tuan. Kita kalau memanggil orang yang kita hormati itu kan nggak manggil nama ya. Manggil RT aja kita panggil teh gitu ya. Manggil yang udah berangkat haji panggil Ji. Nah, iya. Itu padahal ya sama-sama tiap hari ngumpul, kita tahu itu orang itu wataknya kayak apa, itu pun kita panggil dengan gelarnya. Lah mosok manggil Kanjeng Nabi kok nama masal nama. Iya. Umpama loh kita punya mertua kita panggil cuma namanya tok aja. Mantu songong. Mantu kurang ajar. Udah dikasih anak gitu sih. Umpama kita punya guru, kita punya ini kita panggil cuma namanya. Oh manggil atasan di tempat kerja berani kita manggil namanya? Enggak berani. Walaupun dia usianya jauh lebih muda dari kita loh ya. Iya. Bapak siapa? Umpama namanya Eman, siap man. Mana lo abang. Panjang enggak ini? Lah iya, mau dahan apa? Kalau mosok nyebut Kanjeng Nabi kok asal Muhammad. Alangkah songongnya. Kita manggil istri aja loh, istri. Karena kita saking hormatnya sama istri. Jarang kan ya yang manggil istrinya nama gitu ya. Ya, jarang kan ya? Jarang kan ini. Di antara kita yang hadir di sini nih. Ada yang manggil pakai namanya? Pengen dikeruwes. Man, kalau manggil bini apa man? Ya yang beb ya man? Iya, entah dek, entah ibu, entah mama, entah apa ya. Kan itu kan bentuk penghormatan nama istri ya. Padahal istri kan rata-rata usianya di bawah kita kan ya. Nah, iya, enggak ada yang dipanggil namanya. Yang tinggi gitu enggak ya? Saya. Pengen dikeruwes. Riz, manggilnya apa Riz? Iya lama. Iya mah. Nah, iya kan. Li'anna fihi al-ityanu, karena sesungguhnya di dalam penambahan lafaz sayyidina itu bima umirna dengan sebab yang diperintahkan ke kita, wa ziyadatul ikhbar dan menambahkan informasi bil waqi sesuai dengan kenyataan, alladzi huwa yang itu adalah adabun, adab bukan azab loh ya. Kalau azab itu siksa, kalau adab artinya tata krama, apa sopan santun. Manggil Nabi kok asal namanya ya enggak sopan. Manggil bini aja enggak berani langsung nama ya. Apalagi manggil Nabi. Bahwa maka menyertakan lafaz sayyidina itu afdalun, itu lebih utama min tarkihi daripada meninggalkannya, alias tidak memakai lafaz sayyidina. Makanya kalau tahiyat ya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kalau orang seberang sono nggak mau ya karet dulu. Biar gono. Mereka yang nggak boleh manggil sayyidina, giliran ustadznya mereka kita panggil namanya, nggak terima. Nggak sopan manggil ya. Cuman ustadz situ bisa salah, bisa masuk neraka. Lo manggil Nabi yang udah dijamin surga aja. Nama? Oh iya nama. Wa qala as-Suhaimi aidan, dan berkatalah Imam Suhaimi aidan berkata juga, wala yuqalu, dan tidak dikatakan imtisalul amri afdalu minal adab, bahwa dan ini alasan orang yang enggak mau pakai sayyidina itu adalah imtisalul amri afdalu minal adab,
melaksanakan perintah itu lebih baik daripada tata krama. Karena menurut mereka Rasulullah nggak pernah nyuruh pakai sayyidina. Menurut mereka. Lah iya no, panggil saya Ustaz. Itu kan enggak ya. Iya, panggil saya Pak Iman. Lah ya kan enggak. Kan otomatis kita yang menghormati otomatis manggil siap Pak Iman. Siap bos. Masa panggil saya bos? Ya enggak. Masa Rasulullah langsung ujuk-ujuk, kalian harus manggil saya Sayyidina. Lah ya enggak. Lah ya kita yang tahu diri gitu. Kita aja punya pikiran. Lah iya kita punya pikiran. Dulu mertua ya enggak nyuruh ya, panggil saya Pak gitu deh. Iya Pak ya Pak ya. Otomatis ya kita panggil Pak. Rasulullah memang enggak nyuruh. Maka ya wala yuqalu imtisalul amri afdalu minal adab, maka tidak dikatakan bahwa melaksanakan perintah itu lebih afdal daripada adab. Li'annaha naqul, karena sesungguhnya kita yang pakai sayyidina naqul mengatakan berpendapat fil adabi, di dalam adab itu, di dalam etika itu adalah imtisalul amri wa ziyadatun, yaitu melaksanakan perintah dan plus tambahannya. Maksudnya begini, umpama ya kita punya anak, kalau orang Jakarta manggil anaknya apa? Neng, ambilin makan. Nah itu otomatis walaupun nyuruhnya makan, otomatis kan plus ngambil minum ya. Apa cuma makan tok? Enggak lah, otomatis sambil minum. Lah kalau orang Wahabi itu, Neng ambilin makan, yang diambilin makannya tok, minumnya nggak diambil, lalap juga nggak diambilin. Nasi tok, kok nyuruhnya nasi? Lah itu kata dia, wong saya kan jalani perintah, perintahnya kan cuma ngambil makan, nggak nyuruh ngambil minum. Tapi orang cerdas nggak perlu disuruh ngambil minum, kalau diperintah ngambil makan otomatis yo minum. Sama kayak di kamar mandi umpama ya, kencing 1.000 umpamanya, kalau berak 2.000. Nah kalau orang Wahabi, wah saya cuma berak tok berarti bayarnya cuma 1.000. Ya otomatis kalau berak ya otomatis sama. Masuk cuma berak tok. Lah iya, lah pendapat ini fil adabi, dalam adab itu anak yang cerdas, anak yang berakhlak itu ketika diperintahkan ngambil makan ya otomatis plus minumnya. Wong orang makan pasti butuh minum, lah ya gitu. Enggak ngerti kan tadi. Ya sekarpe kono lah. Wal zahiru, dan zahirnya adalah annal afdhala, yang lebih utama zikruhu, yaitu menyebut sayyidina fi ghairi nabiyina aidan, juga sama untuk selain nabi kita. Berarti ya untuk Nabi Musa, Nabi Ibrahim lebih afdal ya ditambah sayyidina Ibrahim, sayyidina Musa dan seterusnya. Intah, selesai. Wa akmalus salati, dan sempurnanya salawat ala nabi, kepada nabi. Wa afdaluha, yang paling afdal. Sawaun, sama saja, bis salati, dalam salat, wa kharijiha, atau di luar salat. Berarti salawat yang paling baik di antara salawat kan salawat ada ribuan. Yang paling baik di dalam salat maupun di luar salat. Kama nassa ala dzalikal ramli, seperti yang dinaskan atau yang dituliskan dalam hal itu oleh Imam Amromli, yang kita sebut dengan salawat Ibrahimiyah itu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ini redaksi salawat yang paling sempurna dan paling afdol.
dibanding dengan selawat-selawat lain yang ada, baik di dalam sholat maupun yang di luar sholat. Kalau tanya selawat terbaik apa, ya selawat Ibrahimiyah itu yang ada, yang kita baca sehari-hari ketika sholat. Nah, kalau sholat, sholawat dan tahiyat itu kan rukun yang berbeda. Tahiyat itu cukup sampai wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, itu tahiyat sudah selesai. Rukun berikutnya baru Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, itu kalau tahiyat awal. Kalau tahiyat akhir cukup wa ala ali sayyidina Muhammad. Seandainya sampai situ udah cukup. Nah, kalau tarawih itu biasanya ya cukup sampai di situ aja. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salam. Bahkan kalau tarawih super ekspresi salamnya cuma satu. Assalamualaikum warahmatullahi, langsung sholatu jamiah. Oi. Ya kalau di sini ya masih mending lah, masih agak lamaan, ada khalifatul Rasulillah. Kalau di daerah saya, di kampung saya nggak ada. Assalamualaikum warahmatullahi, langsung sholatu jamiah. Jamaahnya jawabnya asal oi. Tahu bunyinya apa ya sanggup. Yo. Lah kalau pengen sempurna, yo redaksinya kayak ini tadi, yang kita hafal sehari-hari, yang kita baca itu yang paling sempurna dan paling afdal dari bacaan sholawat, baik di dalam sholat maupun di luar sholat. Tatimmatun, kesempurnaan. Yusannu, disunahkan ad-du'a'u, berdoa ba'da tasyahudil akhiri, setelah tahiyat akhir, bima sya'a, dengan apa yang diinginkan oleh orang yang sholat itu. Setelah innaka hamidum majid, itu mau doa apa saja terserah. Ya Allah, proyek dulu kayak ya Allah, proyek boleh. Yang penting jangan diucapin kalau itu tidak berbahasa Arab. Yuk cukup dibatin aja, misalnya lagi mamuman Pak Haji, imaminya lama kan. Innaka hamidum majid, langsung proyek. Sesat ini. Kul. Ulus. Yang penting jangan diucapin. Lah itu kan teksnya itu yusannu ad-du'a'u salah. Yusannu ad-du'a'u ba'da tasyahudil akhiri bima sya'a. Sunnah berdoa setelah tahiyat akhir. Tahiyat akhir itu asal innaka hamidum majid sudah selesai, atau Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad juga sudah selesai. Kalau pengen sempurna ya sampai innaka hamidum majid. Setelah itu doa silahkan bima sya'a, dengan apa yang disakar PDW, wis terserah. Pak Yoko umpamane, ya Allah, proyeknya dekat. Oh, biar gak jauh-jauh ke Cikarang Pak Yoko. Cikarang apa Cibitung? Proyek Kerawang. Iyo, biar cukup misalnya di HI. Proyek HI. Tapi kata malaikat, ya Allah, ini orang. Gak ada doa lain. Boleh, yang penting kalau itu tidak berbahasa Arab ya jangan diucapkan. Semakin lama imamnya semakin banyak doanya ya. Proyek. Tapi ya begitu. Selama ini doanya apa, Pak? Ya enggak gitu juga. Enggak gitu. Layak kali. Terus. Doanya yang begini. Oh gitu kan. Berarti udah di luar sholat kan ya? Ya kalau di dalam sholat boleh itu loh. Setelah tahiyat akhir berarti kan sebelum salam itu mau doa apa saja yo boleh. Bebas. Robbana atina fid dunya hasanah boleh. Robbana dzulna boleh, apa aja boleh. Bima sya'a, dengan apa yang diinginkan oleh orang yang sholat itu. Tapi wa afdaluhu, yang paling afdal at-ta'awud, yaitu ta'awud yang a'udzu bika.
Minal adab yaitu minta perlindungan dari azab, wal fitan dan macam-macam fitnah. Kalau satu namanya fitnah, kalau banyak namanya fitan. Makanya jangan sampai punya anak dikasih nama fitan. Kalau fitnah itu satu fitnah, tapi kalau banyak fitnah namanya fitan. Tapi apa ada ya anak namanya fitan? Pernah dengar? Fitan bola. Fitan itu bang, Fitan. Sulaiman. Kok ampal sih? Liqabari Muslim, karena ada hadis riwayat Muslim. Idza tasyahhada ahadukum, ketika kalian sudah sampai tahiyat, falyasta'ir billahi min arba'in, maka meminta perlindunganlah kepada Allah min arba'in, dari 4. Apa 4 itu? Fayaqulu, maka diajarkan Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabin nar wa min fitnatil mahya wal mamati wa min fitnatil masihid dajjal. Itu dari kecil yang diajarkan guru-guru kita ya ini. Ini amalnya ini. Nah, iya, tapi kalau pengen ganti yang lain boleh. Umpama man, ya Allah tebus, ya Allah tebus, ya Allah tebus. Wiridannya begitu. Terang to the point man. Ada cerita dalam kitab Hikam, tapi jangan ditiru ini. Itu pernah terjadi paceklik sehingga ngadain sholat istisqa, sholat minta hujan. Nah pokoknya yang mimpin itu yang kiai-kiai top lah, ulama-ulama top yang sorbannya segede ordeng gitu lah. Tapi sekali 2 kali nggak manjur, nggak hujan-hujan. Akhirnya setelah kesekian kali ada tukang kebun, pembantu laki-laki tukang kebun namanya ya. Nah tukang kebun ini dianggap bukan siapa-siapa lah. Nah tiba-tiba dia ikut sholat istisqa tadi. Kemudian ia hanya berdoa begini, ya Allah, Engkau maha tahu apa yang aku mau. Kayak iklan Sprite dulu. Ya iklan Sprite dulu kan gitu ya. Apa itu dulu? Iklan Sprite dulu. Dulu. Apa? Tahu yang mau. Nah gitu kan ya. Nah itu doanya begitu tadi. Mungkin iklan Sprite juga terinspirasi dari itu kali ya. Ambil di sini. Lah iya. Akhirnya ya turun hujan beneran. Begitu turun hujan beneran, orang-orang yang di sekitar itu tadi, kemarin itu orang doa Allahumma sampai yang amin capek. Amin. Warna masih Allahumma lama-lama ke bawah. Amin. Pak manjur gak turun hujan. Nah begitu ada tukang kebun tadi, doanya cuma ya Allah, Engkau maha tahu apa yang aku mau. Langsung turun hujan. Bisa pokoknya itu aja mau. Tapi ini tukang kebun kan bukan sembarang tukang kebun, ini wali. Makanya tadi saya bilang jangan ditiru. Ntar takutnya kalau begini, ya Allah, Engkau maha tahu yang aku mau. Amin. Tahu apa yang kau mau. Doa besoknya langsung hidup ya Allah. Amin. Besoknya lagi sama ya Allah. Amin. Mana lagi? Ada lagi ya Allah. Waduh ini ya Allah. Oh, kampleng mulai kan. Konsisten Ngomong begitu itu kan sama orang yang sudah kenal. Ya udah CS, kita umpama ngajuin proposal apa, kalau udah CS kan nggak perlu pakai proposal kan ya? Nggak perlu, langsung sholat saya tuh. Oh iya butuh berapa? Ya itu udah kenal. Lah kalau nggak kenal kok tiba-tiba mau sholat saya, kampleng. Siapa lu? Qala Syibra Marisi wa yukrahu, dan makruh tarku dzalik, meninggalkan membaca Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri dan seterusnya. Pendapat Imam Syibra Marisi mengatakan kalau memang waktunya longgar, enggak ada alasan apa-apa, tidak membaca Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri sampai seterusnya, itu dihukumi makruh. Wa akidun ma aujabahu ba'dul ulama, bahkan ada yang menegaskan itu diwajibkan oleh sebagian ulama. Tapi ini tidak semua ulama menghukumi wajib. Mayoritas bahkan menghukuminya sunnah. Kalau nggak ada alasan apa-apa, yo nggak ditinggal. Kalau
Humairah wa qala al-Azra'i fil Qut. Berkatalah Imam Humairah, Imam Azra'i dalam fil Qut, dalam kitab Qut namanya Qutul Muhtaj. Wa huwa syarhul minhaj, yaitu syarahnya kitab minhaj. Hadza muta'akkidun. Inilah sebagai penguat. Penguat itu kalau memang enggak ada alasan apa-apa, baca Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri sampai wa min fitnatil masiihid dajjal. Kalau guru saya dulu malah ada tambahan ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik wa ala ta'atik, baru salam. Kalau nggak dibaca ya apa? Pendapatnya Imam Syibromalisi hanya menghukumi makruh. Faqad sahha al-amru bihi wa aujabahu qaumun. Faqad sahha, dan sungguh telah sah al-amru bihi, perintah ini itu artinya membaca itu. Wa aujabahu, dan mewajibkan itu qaumun, sebagian kaum. Wa amara, dan memerintahkan Tawus itu nama orang. Ada seorang ulama namanya Tawus yang memerintahkan ibnahu, kepada anaknya, bil i'adati, untuk ngulang sholatnya, litarkihi, karena meninggalkan Allahumma inni a'udzubika itu tadi. Ya mungkin anaknya cerita ke bapaknya, ke Imam Tawus, Pak tadi saya sholat kok nggak baca Allahumma inni, terus kata bapaknya ulangi sholatmu. Nah, itu menunjukkan betapa pentingnya doa ini. Wayang bagi, dan sebaiknya ayyahtima bihi, menutup tahiyat itu, doa'ahu, yaitu dengan doa liqaulihi alaihi salatu wassalam, karena ini berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, waj'alhunna, jadikanlah itu maksudnya 4 tadi kan 4 ya. 4 yang ada bil qabri, ada binar, fitnatil mahya wal mamat, wa min fitnatil masiihid dajjal, kan 4 itu. Ta'awudzatul arba', yaitu ta'awud yang 4 itu tadi. Akhir ma taqul, akhir dari apa yang kalian baca. Baca itu maksudnya tahiyat dalam sholat, intaha, selesai. Qaulu Syibromalisi radhiyallahu ta'ala anhu. Inilah pendapat dari Imam Syibromalisi radhiyallahu ta'ala anhu, semoga Allah meridhoinya. Jadi ringkasnya, orang membaca tahiyat itu sholawatnya menambah lafaz sayyidina, itu yang paling afdal. Dan sholawat yang paling afdal dan paling sempurna ya sholawat Ibrahimiyah. Kemudian setelah selesai itu sunnah membaca doa apa saja, tapi yang paling afdal adalah doa ta'awud, minta perlindungan dari 4 hal itu tadi. Sampai-sampai ada seorang ulama namanya Imam Tawus, beliau memerintahkan anaknya untuk mengulang sholatnya karena enggak baca atau enggak menambah ta'awud yang 4 itu tadi. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabin nar wa min fitnatil mahya wal mamati wa min fitnatil masiihid dajjal. Fitnah itu bukan fitnah kayak bahasa kita loh ya, beda. Fitnah kalau bahasa Indonesia itu nuduh orang yang tidak melakukan. Itu fitnah dalam bahasa Indonesia begitu. Tapi fitnah dalam bahasa Arab enggak begitu. Fitnah itu cobaan hidup yang kita rasakan berat itu. Fitnah itu begitu. Umpama, mohon maaf ya, punya keluarga yang sakit-sakitan, nyari obatnya enggak sembuh-sembuh, itu namanya fitnah. Terus kita tinggal di wilayah yang kena bencana mulu, nah itu namanya fitnah. Lah kalau fitnah bahasa kita kan bukan begitu. Definisinya ketika kita nuduh orang yang dia tidak melakukan asal kita nuduh, itu yang disebut dengan fitnah. Tapi dalam bahasa Arab tidak seperti itu. Jadi definisi fitnah dalam bahasa Indonesia dan bahasa Arab itu beda. Walaupun bahasanya lafadznya sama, yaitu sama-sama fitnah. Lah yang dimaksud di sini tuh fitnatil mahya, itu fitnahnya hidup, yaitu cobaan hidup yang bikin kita mumet. Apalagi fitnatil mahwal mamat, fitnahnya mati, gebuki malaikat.
itu fitnahnya mati. Lah apa ya orang kalau diterjemahkan secara Indonesia fitnah, loh orang mati masih difitnah aja, bukan begitu maksudnya. Dikepukui malaikat, kecek malaikat itu yang disebut dengan fitnah. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbal